Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri dan beberapa yang di request. Pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat BNBR, kelima BP, keenam ASA, ketujuh ASLC, ke-8 NICL, ke-9 ULTJ, dan terakhir SAGE. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 109 terkoreksi 3,53%. Kalau dari transaksi asing malah net buy. Kalau di broker semarinya Bumi masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Bumi udah 7 hari perdagangan terus turun, jebol juga support 115 kemana arah 100, karena itu level psikologis biasanya tetap ada pantulan. Jadi misal dia turun ke 100 itu kesempatan beli, buy on weakness, buy on support, tapi jangan berharap profitnya bisa sampai 20-30%. Dapat 3% sampai 7% aja kalau beli di support bungkus. Karena ini lagi downtrend, untuk dia reversal perlu konsolidasi atau sideways dulu. Konsolidasi itu seperti apa pergerakan? Seperti ini, rata, turun naiknya tuh di area range. Misalnya nanti ya, tapi ini kan belum, baru gambaran misalnya 100 sampai 110 atau 120 itu, tapi belum, ini masih downtrend, masih arah ke bawah, belum menemukan bottom yang cukup kuat. Bottom 120 jebol, 110 jebol, ya 100 tunggu aja untuk Bumi. Downtrend, tapi kan di dalamnya masih ada grupnya Salim, tapi mereka itu plannya jangka panjang, nggak tahu kapan mau jual, ada rencana. Jadi kita yang trader ini yang duitnya terbatas juga, yang mungkin duitnya juga diperlukan mungkin bulan depan atau setahun ke depan, ya jangan ikut mereka. Mereka itu uangnya mungkin ya super dingin, mereka udah tahu rencananya dikemanain, nanti sahamnya mungkin setahun 2 tahun ke depan baru dinaikin, ya seperti itu. Nah kita yang trader niatnya trading ya harus pakai stop loss. Seperti itu aja. Banyak yang menjelekkan atau menganggap negatif para trader ya. Kenapa jual beli? Kalau tahu sahamnya bagus ya simpen aja. Tujuan di saham ini kan berbeda-beda. Ada yang jangka panjang investasi, ada yang jangka menengah swing trader mungkin 3-6 bulan setahun, ada yang jangka pendek, ada yang scalping. Ya sama tujuannya, cari profit ya. Mungkin investor seperti Pak Lo Keng Hong perlu profit minimal 1 kali beggar atau 2 kali. Ada yang swing trader yang perlu mungkin 20%, 30%. Ya sama tujuannya juga cari profit dan dijual saat mungkin yang fundamental, saat harganya sudah di harga atas, sudah mahal. Sebenarnya trading atau investasi itu tergantung tujuan masing-masing. Kalau misalnya ada yang trading ya jangan dijelek-jelekin. Ngapain jual beli memperkaya sekuritas lah. Misalnya trading aja, anggap 1% satu hari dapat. Bagi-bagi lah dengan sekuritas 0,4, kitanya 0,6%. Apalagi yang saldonya RDN-nya lebih besar yang bisa nego fee. Mungkin di bawah 0,4 atau 0,3. Ya untung 1% aja untung. Kali aja 20 hari perdagangan kalau bisa konsisten. Dirata-ratakan misalnya profitnya itu 0,5 sampai 1% sehari. Ada nggak? Ya ada dan bisa. Seperti kalau Bapak Ibu pernah menonton live IG atau ikut kelasnya pertamanya Pak Bekti di offline ataupun online, itu dia juga bilang kalau dia dengan modal kecil investasi, kapan menggulungnya uang, kapan naiknya. Ya salah satu cara dengan scalping, jual beli, dagang, namanya trading. Trade itu kan dagang, beli murah jual harga lebih tinggi dari harga beli. Memang nggak selalu bisa, tapi kalau Bapak Ibu mempelajari ritme market, mempelajari pola saham, percaya aja pasti bisa ke depannya. Ya, kenapa saya sudah membuktikan. Dulu juga saya itu nggak percaya scalping, nggak percaya saham-saham IPO atau saham-saham gorengan bisa menghasilkan profit. Saya itu dari 2018 sampai 2020 awal itu masih swing trade, jarang dan bahkan nggak pernah nyentuh saham IPO ataupun saham-saham gorengan.
Tapi setelah saya melihat, nonton Pak Bekti, para scalper muncul, jadi saya juga terbuka pikiran ya, dan mencoba bisa nggak kira-kira. Kalau nggak bisa ya saya juga bilang nggak bisa. Tapi ternyata ya pelan-pelan, yang penting mau belajar. Memang kalau kita nggak ikut kelas orang yang lebih berpengalaman, kita akan mengeluarkan uang yang lebih besar dari apa yang kita bayar kalau ikut kelas. Itu menurut saya ya. Karena untuk trial dan error, melihat yang apa dibicarakan orang baik di YouTube, live Instagram, itu cuman depannya aja. Tapi kalau mau lebih spesifik ya memang harus ikut kelas, walaupun memang gak bisa langsung juga setelah ikut kelas itu langsung konsisten. Tetap perlu belajar, mungkin 3 bulan, 6 bulan, melihat pola saham ataupun lainnya. Tapi apa yang mereka omongin misalnya di live IG, YouTube, itu tuh benar, bisa menghasilkan, bisa. Kalau dibilang capek, ya memang seperti itu. Orang mau sukses tuh harus capek. Kalau duduk-duduk doang, ya harus punya modal besar. Contohnya kayak Pak Lek Keng Hong. Tapi kalau Keng Hong juga puluhan tahun kan. Awalnya juga modal kecil, tapi puluhan tahun baru seperti itu. Apakah mungkin 10% dari investor yang mulai dari 2020 itu bisa seperti Pak Lek Keng Hong? Nah itu gimana caranya? Kita mencoba, tapi tergantung profil resiko masing-masing. Selama Bapak Ibu mencoba, mau belajar, pasti bisa. Pasti nanti nemu aja. Oh ini akhirnya saya nemu, ini cocok. Jadi seperti itu ya. Untuk Bumi kalau saya lihat sangat berpeluang uji 100. Kalau beli harga sekarang siap stop loss 597 berarti 12%. Ya silahkan juga. Tapi kalau saya tunggu di bawah. Potensi mantul, ada peluang mantul. Masa nggak mantul-mantul udah 7 kali, misalnya turun lagi 3 hari, lagi 10 hari turun, masa nggak ada mantulnya sampai 3% sampai 5%? Seperti itu aja logikanya berpikir. Ya kalau Bapak Ibu mau belajar gratisan ya itu. Lihat aja psikologis pasar, lihat support kuatnya. Ini udah berapa hari turun. Lihat di mana support kuatnya. Jaga di situ. Peluang besar ya seperti Bumi ini mantul, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 121, terkoreksi 4,72%. Kalau dari transaksi asing net sell. Kalau di bekas kemarinnya BRMS ada akumulasi. Nah, gimana kalau mau melihat akumulasi? Mungkin Bapak Bu yang baru pertama kali nonton channel Burner Trader, ini aja lihat ya. Kalau di Hot Mirai itu lihat di warna hijau itu yang beli, yang warna merah yang jual. Semua di aplikasi di sekuritas yang Bapak Ibu gunakan itu ada. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan Hot Mirai dan gratis rekomendasi setiap hari satu saham, bisa DM atau klik link tree yang ada di bio Instagram. Join dengan minimal deposit 10 juta, Bapak Ibu bisa dapat setiap hari rekomendasi saham. Ya, satu saham untuk bisa dibeli berpotensi profit. Ini ya contohnya kalau di BRMS nih kelihatan si broker CC itu beli di 562.000 lot dan yang jual tuh tipis-tipis, ada BB, YU, LG, tapi nilainya lebih kecil dari CC kan, masih 200, 150. Nah, seperti itu. Tapi kelihatannya ini sepertinya ya bisa jadi ada crossing barang, sengaja ini jual tapi ditampung oleh CC. Nah, mancing-mancing retail. Seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRMS ada peluang mantul. Jadi kalau nanti BRMS mantul, biasanya Bumi juga mantul. Ini kebetulan saya sudah gambar dan pas di support, dan ya kita anggap aja ini ada akumulasi CC. Ada peluang rebound dan kebetulan di support 120 itu support neckline-nya. Kalau ditarik seperti ini memang masih jauh ya, dia tuh bisa ke 100. Ya itu kalau jebol 120 peluang besar ke 100, tapi besok mantul kemungkinan besar. Tapi kelihatannya hari ini mantul, tapi disclaimer on, memang lagi downtrend tapi bisa mantul ya, dimanfaatin lah, nggak usah tinggi-tinggi profitnya. Dapat 3%, 5% atau 6% bungkus saja. Kalau Bapak Ibu berharap profit lebih dari itu ya siap dibawa konsolidasi dan siap bisa stop loss kalau dia jebol support. Itu aja untuk BRMS. Atau kalau mau profit lebih dari itu, pasang trailing stop seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada energi yang ditutup
ARB walaupun nggak dikunci ke harga 210. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya NRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NRG rebound sebentar dibuang lagi. Ini bisa dibatalkan false break. Sinyal jelek. Kenapa? Karena dia membentuk candle bearish engulfing. Bahkan candle hari kemarin Kamis itu hampir menutup 2 candle sebelumnya. Ini bisa jadi false break kalau hari ini NRG nggak balik ke atas 220. Bisa jadi follow that cat bond dan bisa turun lebih dalam. Jadi pakai aja support kuatnya 200, jebol itu turun lebih dalam untuk NRG. Seperti itu untuk NRG lebih baik ya, kalaupun nekat beli, lihat hari ini ada buying power nggak. Nah kalau Bapak Ibu mau coba scalping, melihat momentum hari ini atau hari saat Bapak Ibu memantau market, itu bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di hari Minggu besok lusa tanggal 28 Mei live Zoom. Nanti diajarin bagaimana teknik cara screening sahamnya, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan ARB Hunter juga. Nanti ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu selama masih belajar, dan juga setiap hari saya kasih screenshot saham-saham yang mau naik ataupun mau turun, dan juga rekomendasi untuk dicoba scalping di hari itu. Dan juga kalau ada yang saham bisa sama-sama masuk, saya akan infokan di grup. Dan juga saham ARB Hunter juga saya akan infokan. Nanti saya bilang yang sahamnya mau bangun, siap-siap kita sama-sama beli. Bukan saham naik baru saya infokan ya. Jadi sahamnya masih di bawah, jadi saya infokan ini siap-siap. Seperti itu. Kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi, join daftar di kelas scalping di tanggal 28 Mei. Karena mungkin setelah itu 3 bulan atau 6 bulan ke depan lagi baru saya akan buka kelasnya. Kalau tertarik bisa join. Seperti itu. Ya, untuk NRG mungkin besok ya tergantung market ya. Kalau ada rebound terbatas menurut saya. Susah kayaknya menembus 210 lagi. Ada sinyal turun. Dia kemungkinan besar minggu ini membentuk lower high. Jebol 200 dalam turunannya. Seperti itu. NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 64, terkoreksi 1,53%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka sebenarnya BNBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNBR kena buang tadi, sempat naik ya. Opennya di 65, terus dia naik sampai 73. Lumayan tuh kalau dapat ya. Ada main cepat. Saya nggak perhatikan BNBR tadi. Kondisi seperti ini selama di atas 59, 60 sih masih aman. Cuman candlenya sudah kurang oke nih. Memang membentuk higher low. Lihat aja besok. Kalau dilihat tadi ada masih distribusi ya. CMG, HD untuk BNBR lagi konsol memang. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya 58 itu support. Jangan jebol itu untuk BNBR. Harga sekarang tuh harga tanggung mau beli. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup terkoreksi 3,44% ke harga 140. Kalau transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BP diakumulasi walaupun tipis. Udah nggak ada broker I, ada broker I tapi kecil ya. Apakah sudah selesai untuk reponya? Saya belum ada info. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BP arahnya masih turun. Gap langsung ditutup, lihat ya. Sekarang itu saya lihat saham-saham kalau nutup gap itu biasanya gagal. Gap harus ditinggal kayaknya ya. Tahun ini nih saya lihat kalau saham-saham nutup gap itu potensinya turun dulu lebih dalam. Banyak saham-saham yang nggak nutup gap tuh ya langsung naik. Jadi kondisi seperti ini agak lambat naiknya karena dia sudah membentuk lower high. Hati-hati kalau jebol 137. Berarti downtrend. Lanjut turun lebih dalam. Itu aja untuk BP. MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1120, terkoreksi 2,18%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya ASA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASA di area pucuk. Cuman dia sudah membentuk lower high lower low. Takutnya sih dibuang. Lebih baik wait and see dulu lah ya. Tunggu di 1050 sampai 1100 ini ya. Nah pas dia mendekati EMA 20-nya yang sudah kemiringannya lebih 45 derajat nih, ini entry sampai 1100. Gagal bertahan di neckline double bottomnya ini out aja. Bisa jadi ini membentuk swing low-nya untuk ASA ya. Jadi ASA turun dulu baru swing low, sini baru naik lagi. Ini kan sudah konfirmasi breakout. Cuman ya takutnya turunnya itu agak dalam ke 1050 ke bawah. Jadi menurut saya untuk ASA lebih baik wait and see dulu.
Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup terkoreksi 3,63%, harga 106. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SLC hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLC ya masih sama. Selama ASA itu nggak jebol 1000, SLC tetap akan bertahan di atas 100. Jadi toleransinya untuk ASLC itu harus bertahan di atas 100 atau toleransinya 98. Karena kemungkinan besar ASLC tetap mantul di 98 atau 100-nya di neckline cup and handle-nya ini. Jadi kalau hari ini ada buangan, itu masih bisa kesempatan beli. Malah oke, dapat harga murah, risknya kecil. Tutup di bawah 98, 97 atau 96 stop loss. Tapi ya nawar di bawah. Biarin aja dulu. Siapa tahu dikasih koreksi cukup dalam hari ini ya. Bisa dia koreksi 3%, 5% itu kesempatan beli. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk ASLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang ditutup di harga 296 menguat 1,36%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya NICL ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NICL habis arah kemarin, hari ini ada buangan, cuman masih di atas ya. Jadi kalau saya melihat NICL ini, saya akan tarik supportnya ada di 280 sampai 274 atau EMA 20-nya ini. Ya, berarti 270. Area ini area support. Jadi kalau mau entry menurut saya di bawah aja. Harusnya NICL kalau memang mau naik cepet hari ini ditarik naik, tapi kenapa dia malah buangan dengan volume yang cukup besar? Dia coba naik tapi habis itu diguyur. Harga sekarang tuh harga nanggung karena dia di bawah resisten. Resistennya pakai aja 310. Nah, itu area resisten. Sayangnya kan gagal. Kecuali besok tiba-tiba dia hijau tembus 300 ya, nekat aja buy on break. Tapi disclaimer on ya. Bisa nggak? Harusnya bisa dengan cara scalping. Yaitu gimana caranya? Melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil. Kalau Bapak Ibu tertarik itu join di kelas scalping di tanggal 28 Mei nanti. Bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Seperti itu. Untuk NICL dia sudah mematakan trend downtrend, memang oke. Bisa jadi ini reversal, cuman perlu konfirmasi 300. Di atas 300 baru sinyal reversalnya lebih kuat. Dan jangan turun dari 270 untuk NICL. Harga sekarang memang harga tanggung untuk NICL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang di-request juga yang ditutup terkoreksi 1,84%. Harga 1.595 kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ wah naik cukup besar ya. Saham lambat gerak ternyata selama nggak saya perhatikan karena juga jarang saya analisa di grupnya Consumer Good. Karena ya saya lihat waktu dulu tuh dia ini tipe-tipe saham investasi. Geraknya lambat, ternyata dia tembus 1.500 nih. Dengan volume yang cukup signifikan, ini valid. Tinggal nunggu di mana dia membentuk swing low-nya. Mestinya nggak lebih dari 1.580. Lebih aman. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, mestinya juga ya hari ini rebound. Lebih cepat dia itu naiknya kalau di Fibonacci retracement 0,5. Kalau di 0,618 tuh lebih lambat gerakannya. Jadi ada peluang dia itu mantul. Ya, tetap bagus nih. Kenapa? Karena volumenya meningkat. Sektornya juga lagi bagus, sektor consumer. Sinyal bagus nih untuk WLTJ. Bagi Bapak Ibu yang dapat ya follow the trend aja. Kalau dilihat nih memang likuiditasnya kecil, tapi oke, valid uptrend. Lanjut ke atas. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 1.500. Harus dijaganya. Untuk WLTJ seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAGE yang ditutup di harga 160 menguat 22,13%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinya SAGE diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. SAGE luar biasa setelah dia sering ARB akhirnya bangun, dan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai supportnya masih sama 150. Jangan turun dari itu lagi SAGE. Jadi kalau misalnya dia hari ini tiba-tiba ARB, indikasinya jelek. Nggak boleh ARB tuh di hari ini. Kalau ARB 148 ya jelek.
Berarti kalau memang Sage mau aman, hari ini harus hijau lagi atau koreksi-koreksi tipis, nggak lebih dari 5%. Menurut saya seperti itu. Kalau sampai Sage RB hari ini, berarti ini hanya pancingan untuk mancing retail masuk, habis itu diguyur lagi. Itu aja kunci Sage ya. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Kembali keputusan di tangan masing-masing dan resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu. Ini saham high risk. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.